Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Halo Bidikers. Rapat dengan pendapat Menko Polhukam Mahfud MD bersama Komisi 3 DPR RI berlangsung panas. Salah satu yang disoroti yakni saat Mahfud MD mencecar anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Anteria Dahlan. Lantas di antara kedua tokoh publik nasional ini, siapa yang memiliki karir dan kekayaan yang lebih unggul? Mari kita bongkar. Kasus pencucian uang senilai 349 triliun rupiah yang dibocorkan oleh Mahfud MD terus bergulir. DPR memanggil Menko Polhukam ini untuk membahas kasus tersebut. Dalam pembahasannya, mantan Hakim Konstitusi ini menantang sejumlah anggota Dewan, salah satunya Arteria Dahlan. Pria yang akrab disapa Arteria ini merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Arteria pertama kali mendapat jabatan anggota Dewan ketika menjadi pengganti antar waktu dari Jarod Saiful Hidayat, yang ditunjuk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Melalui Partai Banteng, ia pun berhasil duduk kembali menjadi wakil rakyat di DPR RI periode 2019-2024. Sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Jawa Timur 6, pada periode keduanya ini Arteria terpilih sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Perjalanan karir Arteria ini berbeda dengan Mahfud MD yang memulai karirnya sebagai dosen di kampus Alma Mater UII. Bukan hanya dosen biasa karena Mahfud berhasil menjadi guru besar bidang politik hukum pada tahun 2000. Dalam posisi yang terbilang masih muda yakni 43 tahun. Sementara itu di dunia politik, Mahfud mengawali karir sebagai pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan HAM pada tahun 1999 sampai 2000. Nama Mahfud kemudian mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000 hingga 2001. Selain itu, pria kelahiran Sampang, Madura ini juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Setelah tidak menjabat di eksekutif lagi, Mahfud lantas memilih bergeser terjun ke dunia legislatif. Awalnya dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa. Partai besutan Gus Dur ini pun berhasil membawa Mahfud MD menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Namun masa jabatannya di parlemen berakhir pada tahun 2008. Karena saat itu, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Pria kelahiran 13 Mei 1957 ini lolos seleksi dan terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian 19 Agustus 2008, Mahfud terpilih sebagai Ketua Hakim Konstitusi. Ia pun mengemban amanah ini selama 2 periode, yaitu 2008, 2011, dan 2011-2013. Ketegasan, kelugasan, serta kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membuat namanya bersinar. Terbukti pada tahun 2017, Mahfud diberi jabatan strategis oleh Presiden Joko Widodo, yakni anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang biasa disingkat UKPPIP. Setahun kemudian, pria berusia 65 tahun ini kemudian dipercaya oleh Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lalu setelah pemilu tahun 2019, Mahfud bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tidak berhenti sampai di situ, sejak tahun 2020, Mahfud rangkap jabatan sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Jadi, dari segi perjalanan karir, terbukti Mahfud MD telah mengemban lebih banyak jabatan daripada Arteria Dahlan. Lantas seperti apa perbandingan kekayaan mereka berdua? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Berdasarkan total harta kekayaan versi LHKPN KPK, Arteria Dahlan memiliki nilai kekayaan sebesar 19,2 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang ia sampaikan,
pada 30 April 2020. Sedangkan Mahfud MD terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2022 dengan nilai kekayaan sebesar 29,6 miliar rupiah. Jadi selisih kekayaan kedua orang yang sedang berseteru ini sekitar 10 miliar rupiah lebih. Dalam rincian kekayaannya, Mahfud MD memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebanyak 15 unit yang tersebar di wilayah Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya dengan total nilai sebesar 12 miliar rupiah. Sedangkan aset tanah dan bangunan milik Arteria Dahlan hanya terdiri atas 3 unit, masing-masing terletak di Kota Bogor, Jakarta Selatan, dan Tulung Agung. Meski begitu, nilainya jauh di atas aset tanah dan bangunan milik Mahfud, yaitu sebesar 21 miliar rupiah. Aset milik Arteria selanjutnya adalah harta bergerak lainnya senilai 685 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, Mahfud memiliki aset kekayaan dalam bentuk harta bergerak lain sebesar 180,5 juta rupiah, serta kas dan setara senilai 15,7 miliar rupiah. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat, Pak. Saya baru ngelihat ternyata, oh, Pak Mahfud modelnya seperti ini, Pak. Iya, makin Bapak... Dan yang terakhir kita akan melihat seperti apa perbandingan isi garasi Mahfud versus Arteria. Masih berdasarkan laporan harta kekayaannya ke KPK, Mahfud tercatat mengoleksi 4 unit mobil dan 2 unit motor, yang totalnya memiliki harga sebesar 1,6 miliar rupiah. Sedangkan Arteria memiliki 5 unit mobil dan 4 unit motor, dengan nilai total sejumlah 1 miliar rupiah. Rincian jenis mobil pribadi milik Arteria diantaranya ada Nissan X-Trail minibus keluaran tahun 2008 dengan harga 150 juta rupiah. Kemudian ada mobil sedan mewah jenis Mercedes-Benz. Mobil yang diproduksi tahun 2010 ini tercatat dengan harga sebesar 310 juta rupiah. Selanjutnya, yaitu mobil Honda CR-V Jeep keluaran tahun 2007 seharga 173 juta rupiah. Nissan Serena minibus tahun 2010 dengan harga 152,5 juta rupiah, serta Honda Accord sedan tahun 2008 yang harganya sebesar 225 juta rupiah. Beralih ke garasi Mahfud MD, yang pertama ada koleksi mobil Toyota Avanza Veloz minibus keluaran tahun 2012 senilai 120 juta rupiah. Kemudian Toyota Vios buatan tahun 2013 seharga 180 juta rupiah. Selanjutnya adalah Toyota Camry tahun 2017 yang nilainya 400 juta rupiah. Serta yang paling mahal yaitu Toyota Alphard keluaran tahun 2018 dengan harga sebesar 900 juta rupiah.